Sebenarnya orang-orang masih salahnya adalah masih nganggap kalau orang ngekritik, orang nggak suka berarti orang tuh benci banget sama produknya. Enggak juga. Kita kan emang kalau kayaknya kita benci sama Gundik. Benci lah. Lu mau emang disuruh tonton lagi, lu mau anjing. Ya, mau pabrik gula lah maksud gua. Ya itu pabrik gula kan gua rela nonton 24 jam kalau Iya. dia mau nari terus. Pabrik gula nggak nari, Oh, iya, pabrik gula iya. nari mulu lu dari kemarin. CR7 akan ada di Fast Furious. Ah, We Rock We Rock Roll ya. Dimasukin dong. Sebenarnya sebelum We Rock Roll buat Ronaldo, lu rot dulu film lu yang bener anjing. Anjing. Film lu jelek banget anjing. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ini nih Do yang bingung Do. Film bagus tuh kita mau ngomongin apa Do? Ya kan lu yang suruh gua nonton Knives Out. Iya tapi kita mau bahas apa ya? Celahnya nggak ada. Ya nggak ada. Oh kita celahnya. bahas ini dulu deh. Si Verity mengkritik film Sore. Menurutnya Emang ini film Dikritik sama Variety kenapa? karena kan Oscar. Dia kan masuk Oscar, nominasi Ah, iya? Oscar. Iya. Sore. Sore masuk. Goks. Iya kan setiap tahun juga selalu ada. Tiap tahun ada film Indonesia masuk Oscar. Ada semua film Indonesia kan semua negara kan akan ngirim perwakilan filmnya. Ngeri-ngeri sudah pernah jadi masuk ini juga. Cuman kan Nominasi masalahnya gede gitu. Oh enggak, nominasi. Jadi ditonton sama orang-orang media dulu gitu. Oh bukan Best Picture gitu-gitu Bukan, belum nyampe situ, Belum nyampe situ. dong. Iya, ya intinya setiap tahun adalah film-film. Gue lupa ya koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi intinya Sore tahun ini sebagai perwakilan Indo. Indonesia lah. Terus Dikritik sebenarnya mendapat pujian cukup banyak, tapi ada juga orang-orang yang nampaknya memang kurang suka. Tapi ketika Contoh? Verity juga bilang kayak ini tuh sebetulnya film yang udah ada aja gitu, karena ini bukan film yang baru. Kalau misalkan lo travel ke belakang terus lo pengen kasih tahu pasangan lo gitu-gitu, ini bukan sesuatu yang fresh. Dan dia bilang dia muji Sheila Dara bagus banget mainnya, tapi dia bilang Dion Niyoko tapi nggak bisa compare sama Sheila Dara. Dimana ya sebenarnya ada benernya juga. Dan orang-orang langsung marah dong. Kayak ini tuh kelokalan Indonesia gitu. Kenapa lu nggak ngerti orang-orang bule ini, orang-orang yang di Verity ini nggak ngerti gitu katanya. ya kenapa harus ngerti? Ya makanya gue bilang berarti Kenapa gua harus ngerti film dari Indonesia? Iya makanya sebenarnya orang-orang masih salahnya adalah masih nganggap kalau orang ngekritik, orang nggak suka berarti orang tuh benci banget sama produknya. Enggak juga. Kita kan emang kalau kayaknya kita benci sama Gundik. Benci lah. Lu mau emang disuruh tonton lagi, lu mau anjing. Ya mau pabrik gula lah maksud gue. Ya itu pabrik gula kan gua rela nonton 24 jam kalau Iya. dia mau nari terus. Pabrik gula nggak nari, Oh, iya, pabrik gula iya. nari mulu lu dari kemarin. Habis sama filmnya. Ya maksudnya kayak misalkan kita emang benci sama Awi Suryadi gara-gara dia bikin KKN dan pabrik gula walaupun kita kritik itu kan enggak kan. Ya emang bad product ya bad product aja, nggak usah bilang nasional gitu lah. Ya kalau kritiknya gara-gara ini tuh lokal gini-gini sih ya nggak nyambung. Nggak nyambung banget sih menurut gue Itu sih. nggak nyambung, udah di luar substansi gitu. Dan lagian gue juga sebagai penonton yang mencoba untuk netral ya, gue melihat Jasedev lebih baik daripada Sore. Jasedev Jatuh apaan? Cinta Seperti di film-film. Oh. Itu menurut gue karena Tapi kan nggak tahun ini kan? Jason? iya maksud gue secara kualitas jadi bukan film yang karena Jasedev tuh sangat-sangat fresh buat gue. Terus yang layak jadi apa menurut lo? Bukan layak. Iya maksudnya yang layak apa? Untuk Oscar. Untuk Sore, pengganti Sore emang siapa? Ya nggak ada sih, memang dia lah yang Iya kan? yang paling oke Maksudnya untuk tahun ini Iya, gitu. gaungnya bukan sekedar viral tapi memang kualitas filmnya bagus. Iya. Tapi karena dia tuh adalah karena dia jatuhnya bukan film original dong. Ya. Itu film adaptasi gitu. dari short movie. Dari series. Oh, dari series. Yang dibikin di sendiri YouTube juga, kan? ya. Iya. Sebenarnya ada sama tapi tetap nggak bisa masuk ke original story. Padahal gue lebih baik itu Satu Kakak Tujuh Ponakan gue. Salah satu lu suka itu juga? Mendingan itu. Udah gua. nonton lu? Udah. Itu tahun ini juga kan? Tahun ini juga. Iya, gue kalau disuruh ngewakilin gantiin Sore, gue mending yang itu. Itu lebih wah anjing sepanjang film nangis gue. Udah di Netflix nontonnya? Apa? Dia Netflix nontonnya? Ini Netflix. Oh. Itu sih pedih. Itu. Gua sih nonton itu juga langsung chat Koyandi ya. Gue bilang dia thank you banget udah Oh, gue bikin. kira kok biayain aku dong kok kayak adik-adik ini. Enggak, gue langsung chat dia kayak, kok ini film bagus banget, thank you. Bagus udah banget bikin sih, film ini." bagus banget itu. Gue tuh nonton di Season City ya, masih sesegukan gue. Jalan ke apartemen main malu gue, masih. Karena nggak punya mobil.
Karena belum punya mobil ya. Iya kan apartemen gue di situ Oh, juga, iya. gue tinggal Kalau jalan nanti kan kaki. ngecas, nanti kan Enggak, keren. enggak. Kalau lu Enggak. iya. Ini dia. Heeh. Habis nonton Sakatupo dong nggak? Yoi. Kenapa dongak anjing? Bangga. Pride. Urusannya, Iya kan? anjing. Pride. Iya dong. Udah punya mobil lu. Nggak, tapi itu kita pride. sempat bahas juga di movie gue sama Theo waktu itu kan lu belum nonton kan pada saat itu. Itu film yang sedih banget sih gue nonton itu. Walaupun sedih tuh dari awal sampai akhir, Cuk. iya, Habis-habis. tapi gila. balik lagi do ya. Kalau nonton film ginian tuh kadang-kadang lu tuh nggak bisa ngebandingin sama semua orang karena orang-orang kayaknya beda gitu. Gua rasa dia kalau nonton nggak nangis. Iya, relatability-nya beda. Sore sedih. Dia sore sedih gue mah kagak nangis sama sekali nonton Kenapa sore. lu suka sama Dion Wiyoko? Apa suka sama Yandi? Dia rambut sama Shelada. Iya, lu sedih. Gue suka sama Bapak Dion. Matius Mucus ya. Matius Mucus ya. Hati asmucus. Iya. Iya sih. Dia terbang cuma buat satu scene dan gini loh. Iya, nengok doang ini dia. Ya. Bener juga. Tapi ya inilah pembukaan video kita karena kita akan membahas video yang cukup pendek ya. Film yang cukup pendek untuk dibahas itu adalah Knives Out. Judulnya apa ya? Aduh, lupa beta. We Are That Human apa ya judulnya? Coba cari Chan. Apa Chan judulnya Chan? Wake Up Dead Man. Oh ya, Wake Up Dead Dead Man. Ini Daniel Craig. bawa premis Katolik Ya. sebagai tema utamanya, gereja. Hmm. Terus skena gereja-gereja country yang punya kepercayaan cukup fanatik di Amerika Serikat, ya kan? Sampai makanya judulnya Wake Up Dead Man karena masih percaya bahwa ada sebenarnya pendeta-pendeta yang mungkin turun langsung dari langit dan bisa bangkit kembali seperti Tuhan Yesus. Gitu ceritanya. Jujur, gue nonton film ini, gue 3/4 kayak bertanya-tanya, anjir ini gimana caranya? Benar. Maksud gue kayak di yang kedua dari yang pertama tuh masih ada Masih ketaker. bisa tertebak. Iya, kayaknya ini deh, kayaknya dia begini deh. Tapi yang ketiga ini jujur Kalau gua- ini beneran kayak Conan ya, Iya. pembunuhan di ruang tertutup. Bener. Anjay, ini lu Bener. pasti suka banget ini, beneran. Bener. Karena lu akan menebak-nebak ini matinya gimana. Iya. Aneh banget. Bukan- Dan pelakunya siapa? Gue lebih penasarannya matinya gimana, bukan Iya. siapa yang membunuh gitu. Betul. Premis dulu. Premisnya. Tadi udah ini kan, belum ya? Belum premis. Oh ya belum premis. Jadi ada seorang pendeta muda dari kota besar ya. Hmm. Karena dia adalah mantan petinju. Jadi sebenarnya dia kalau dengerin orang argumen-argumen goblok tuh dia Petinju. emosi, tonjok sama dia. Akhirnya ditonjok di dalam gereja, akhirnya dia dipindahin lah ke salah satu gereja yang ceritanya terus-terusan kehilangan jemaatnya. Karena sebenarnya pendeta di sana gembalanya problematik. Gitu kan. Akhirnya dia datang ke sana. Gak lama dia akhirnya berkonflik sama pendeta itu karena nggak setuju dengan pengajarannya Ya. dan banyak jemaat-jemaat fanatiknya yang sebenarnya menurut dia tuh dijadikan mesin uang gitu Ya. buat berdirinya gereja itu. Hmm. Dan akhirnya si pendeta ini di khotbah terakhirnya meninggal di ruang tertutup Hmm. di depan jemaat dan juga saat khotbah dan juga di saat si pendeta muda ini sedang ada di atas mimbar. Betul. Dimana highlightnya semua langsung menuju bahwa pembunuhnya adalah si pendeta muda ini. Iya. Makanya dia viral di kota kecil itu. Dan tentunya seperti biasa, Daniel Craig datang sebagai detektif swasta yang mencoba menyelesaikan Iya. kasus ini. Mr. Blank. Hah? Enggak, dia sebenarnya one universe, satu Jadi semesta hitungannya yang sama. trilogi ya? Hitungannya trilogi. Hitungan Cuman trilogi memang ya? tidak ada karakter-karakter sebelumnya itu nggak ada semua. Cuman memang beneran si Daniel Craig-nya doang. Even polisinya pun beda ya. Karena beda-beda county semua kan. Polisinya Mila Kunis ya, agak kaget gue tuh. Mila Kunis jadi polisi. Iya. Cuma sayangnya tidak memegang peran terlalu penting sebenarnya Mila Kunis. Iya ya, dan kayaknya kan dia sebenarnya jual adalah kecantikan, tapi di sini kecantikan tidak berguna nampaknya ya. Betul. Karena dia harus menjadi polisi yang cukup tegas. Tapi Ya. di sini gue sejujurnya begitu nonton film ini, sambil nonton juga kayak gue mikir nih nulisnya gimana ya? Maksudnya dia nulisnya bener-bener rantu dari awal sampai akhir atau dia ngalur dulu bolak-balik nih, gitu. bolak-balik, tabola balik. Iya, kakak tabola balik. Lihat mana di sana bikin gagal mah di sana. Dulu ada yang rambut kepang 2 sekarang. Langsung ngegas gitu ya. Kan yang penting itunya Iya, kan. iya. Makin Tadi- gaganya aja yang penting kan. Tadi sisanya lu nggak tahu tuh Nggak lempar tahu. aja ya. Iya, udah bikin ini makin gagah, bikin gagah jadi suka itu doang. Gagah jadi suka. Iya. Tapi itu gue ingat, dulu ada rambut kepang 2, sekarang rambut merah. Ya, itu hafal gua. Kebanyakan gaul di sana mas stand up comedian gini ini. Iya, sedikit. Ya, tapi kalau ngomongin premis, menurut gua ini premisnya fresh. Sangat. Walaupun mungkin kalau gua sih disuruh harus pilih, gua lebih suka setup
lokasi atau pembunuhan yang pertama dan yang kedua. Karena lebih dimension ya. Yang pertama di rumah, Sama-sama mention. yang kedua Yang pertama mention, yang satu di pulau. ya pulau. Mention gede juga, orang kaya juga semua. Ini yang mati soal orang kaya lah kalau 1-2. Kali ini mereka pilih karakter pendeta nih. Iya. Yang sebenarnya kalau lo lihat benang merahnya, ujung-ujungnya memang masalah kekayaan sih. Iya, Semuanya masalah greed itu di situ. Berarti faktor ekonomi lagi tuh ya. Iya, karena oh, dia- tapi bukan faktor ekonomi juga sih, maksudnya ini greed. Greed, Keserakahan ya. keserakahan. Jadi memang Knives Out ini kalau lu lihat premisnya dari awal, dari dulu sampai sekarang sebenarnya memang tetap ngebawa greed sebagai motif utama dari pembunuhannya sebenarnya. Dia Cuma ngangkat- selalu diselubungkan dengan cerita yang kompleks kan. Iya, Lu iya, baru iya, tahu iya. endingnya bahwa oh ternyata emang mau harta gitu. dia mengandalkan Seven Deadly Sin ya. Mungkin yang keempat Iya. akan ada scene yang berikutnya. Siapa tahu. Mungkin. Tapi ada 4 ya. Kalau J4 dia udah ngejit trilogi lagi dong. Enggak. Susah sih nulisnya. Tapi gua rasa kalau ini bagus banget sih, gua rasa akan terus Karena lanjut yang sih. pertama tuh 2022 sih inget gua. Dan itu di bioskop ya? Di bioskop. Abis itu yang kedua baru di Netflix. Abis yang kedua? Yang kedua nggak ada di bioskop. Kedua nggak ada di bioskop ya? Apa? Iya, Glass Onion. 2019. Yang pertama kan, yang kedua. Yang keduanya tuh di 2022 kan. Nggak tahu gue. Dia langsung Jarak- di Netflix. Jaraknya berarti 3 tahun nih. Tapi emang kayaknya bikin film ini sih sulit sih. Ya, makanya 3 tahun ini menurut gua cepet banget sih buat film kayak gini. Ini susah banget. Sulit sih. Jadi kalau cerita lu bakal serunya nonton film ini tuh menurut gua bener-bener lu diambilnya modelnya kayak Orient Express gitu tuh. Model Orient Express gitu. Jadi mirip tuh konsepnya. Pas itu kan kita sempat bahas yang mati di kapal tuh kan. Yang mati di kapal. Yang mati di yak itu loh, yang pada diundang-undang itu. Oh, Woman in Cabin itu. Nah, kalau itu kan motifnya jelek menurut gue. Apa kan endingnya jelek gitu loh. Kayak lu mau ngira-ngira juga ngira-ngiranya ngebosenin gitu. Dan di twistnya terlalu Dan udah ketahuan juga dari awal. Iya, itu di twistnya siapa. nggak enak di twistnya gitu. Kalau ini tuh benar-benar logis semua, motifnya jelas semua, karakter-karakternya build up-nya Dan bagus-bagus semua berhubungan. dan berhubungan semuanya. Gila lu. Jadi bukan kayak karakter sekonyong-konyong tiba-tiba kalau yang pas itu kita bahas kan body double kan. Ada body double yang menurut gua kagak make sense anjing. Iya. Kalau ini semuanya make sense dan lo jadi terus mikir ini bunuhnya gimana, pembunuhnya yang mana. Dan konsepnya keren kan, dia langsung ceritain satu karakter. Iya. Jadi kayak nonton detektif Conan gitu. Dan kita tuh seperempat film di awal diceritain itu berdasarkan surat yang ditulis sama pendeta tamunya itu ya. Jadi ternyata begitu udah kayak semacam setengah film itu kita baru ngeh, oh dari tadi narasi yang berbunyi Itu ini tuh cerita dari adalah si surat pendeta dari si muda. pendeta muda itu ya. Bagus banget gitu penggambaran itu. Menurut gua bagus. Gila sih. Karakter-karakter juga gokil, Jeremy Renner di situ ada. Ya, ada juga, Jeremy Renner, ya kan? cukup kaget juga gua ada Cukup Jeremy Renner kaget. ya. Itu yang lain sih kayaknya nggak terlalu gede-gede lah artis-artisnya. Iya. Cuma Jeremy Renner doang sih. Mungkin setelah kontraknya ditolak sama Hawkeye itu ya. Oh iya. Gara-gara diminta double nggak dikasih ya. Iya, ini minta double ya. Nah itu lu bisa ngeliat bahwa karakter-karakter ini tuh kuat banget. Terus bikin penasaran sebenarnya siapa yang ngebunuh dan reasonnya apa. Itu lu benar-benar bisa kulik. Semuanya jadi punya motif yang memungkinkan Iya, buat iya, ngebunuh pendeta ini. Iya. Setelah kita di track back lagi ke cerita-ceritanya. By the way ini akan spoiler ya guys, jadi kalau misalkan lu benci spoiler silahkan tutup Ya. aja video ini dan Ya. nonton dulu baru balik ke sini lagi. Yes. Karena gue sebetulnya agak menyangka-nyangka kayak gila ternyata dia nih di dalam kuburan tuh dia nggak mati. Saya Gua juga sempet berpikir mikir gitu. demikian Mas Manu. Gue mikirnya adalah si dokter ini mungkin kasih cairan di mana dia bisa di otopsi jadi mati, Terus hidup lagi. hidup lagi gitu. Gila hebat banget. Karena kan dikuatin tuh, kita masuk ke ruang si otopsinya dulu kan. Iya. Masih lihat dulu, udah jadi mayat, ternyata di pas itu masih bisa hidup lagi. Jadi kita ngerasa bahwa anjing ini bisa hidup lagi, Cuk. Hampir nggak masuk Tapi akal. Knives Out tuh universe-nya timeline-nya Timeline-nya dia berlanjut, modern. Timeline-nya modern. Masa retro? Iya dong, kan bisa aja retro. Kan awal-awal agak retro tuh. Yang pertama. Soalnya bener-bener lu nggak terlalu bisa lihat settingannya lah. Oh iya. Karena rumah ya. Karena Bener-bener rumah ya. Kalau ini kan pendeta tuh sudah ada sosmed, jadi salah satu elemen juga di sini kan. Iya, Salah satunya mau nyalek tuh ya. Iya benar. Jadi seru banget, ini menurut gua salah satu film terseru yang gua tonton di Oh, akhir jadi tahun pendetanya ini. juga udah gede lah namanya. Ya pokoknya pendeta juga si Lupa gua. Thanos. Thanos. Jadi Thanos lah. Iya, siapa sih? Main Steve aja lu. Josh Brolin. Main Josh Steve Brolin. aja. Siapa? Steve Austin. Gumprang. Kalau film bagus gini udah selesai udah pembahasannya. Buat gua sih ini harus dicontoh sama film-film detektif lain.
Susah. Cara dong. deliverynya bagus banget buat gue. Aduh, film Netflix apa ya kemarin series gini juga pembunuhan, gue lupa namanya apa. Korea. Enggak, Kalau Korea kebanyakan dramanya. Hollywood juga gitu loh. Sampai udah nggak penasaran loh sama yang ngebunuh siapa, yang dibunuh siapa kalau di Korea tuh. The Residence juga lumayan oke. Oh itu gue kemarin baru nonton kayaknya 1-2 episode deh. Itu yang kepala butler meninggal ya. Iya. Kalau itu ya, di Dia- White House ya. Timelinenya juga maju mundur sih. Itu juga menarik tuh kayaknya tuh. Iya. Kalau Nesot ini emang to the point, kuncinya cuma beneran matinya kenapa? Karena kondisinya yang menarik gitu, meninggalnya di ruang yang ketutup gitu. Anda akan dites itu intelektual Anda itu, karena gue sih gagal ya dalam menebak. Iya, gue juga nggak bener gue. Gue pertama kali gue nebaknya adalah si ini yang ibu yang ngadopsi anak itu, si yang kulit hitam. Sama. Gue pikir dia gitu, kayak karena dia ada anger banget di situ. Tapi emang setelah diceritain soal branding iPhone dan non iPhone, kalau iPhone cuma boleh dipegang sama orang baik dan kalau tidak iPhone itu bisa jadi villain, jadi mindsetnya bisa ketemu juga. Susah juga ya, karena kadang-kadang ada yang iya, ada kontraknya, ada yang enggak ternyata. Iya. Nggak semua film begitu bisa dirapuk rata. Kayak Korea juga gitu tuh. Kalau pegang Samsung tuh nggak boleh jahat. Nggak boleh jahat kan? Tapi kadang-kadang sekarang udah nyampur nih. Soalnya gara-gara tahu knowledge itu jadi Iya. ini cok, Ini ini mah mah bukan banyak jahat jahatnya. anjing gitu. Karena kadang-kadang ada karakter yang abu-abu, Do. Iya benar. Jahat enggak, baik enggak. Iya. Jadi dikasih. Kayak si dokter ini kan sebenarnya jahat enggak, ini enggak, karena Iya. dia coba proteksi diri dia sebenarnya kan pada saat itu. Oh enggak dong. Karena kan itunya mau dibocorin juga. Oh iya. Fakta iya, dia iya. jadi dokter goblok itu. Iya. Tapi kan ketika dia udah grit dia ini Iya, itu kan di-grit. udah beda itu. Akhirnya baru ganti HP. Iya. Ternyata HP saya yang pertama tuh Samsung. Aneh banget maksudnya. Ngeri bilang adalah HP saya. Ini HP saya Samsung. Aneh banget. Tapi itu cairan apa ya? Mana? Yang dia tuh bisa ngelumasin, ngelumas. Lu apa? Kok melumas? Waduh, udah lama pengen nih nggak kena ya. Enggak maksud gua. Kurang foreplay tuh Iya. kalau sampai saya kelumas. Enggak maksud gua. Aduh anjing. Iya, terlalu amatir lu. Enggak, itu apa cairan yang bisa ngehancurin daging itu loh. Yang langsung mati. Iya, itu oh, apa enggak. ya? Oh, yang itu. Yang- Acid lah ya, acid Acid lah. itu ya? Asam. Makanya langsung dipresentasiin pakai hijau kan. Warna Hmm. hijau karena emang acid ceritanya. Walaupun acid kayak warna putih deh. Cuman kalau lu Ya, soalnya setiap film kayak beda-beda do. Ada yang Beda-beda merah, kemarin gue liat ada yang hijau coklat. Ya, itu tergantung one take-nya warna apa ya. Lambung kuning asam Iya, kalau asam lambung kuning ya. Kalau hijau enggak. Tapi ya, Tapi kalau hijau tuh palanya itu tuh palanya si pala lo, pala lo hijau. Ah, barbecue delight apa? Oh ini ini. warna hijau palanya. Anjing. Ini orang ini bener-bener ngomong aja gagap. Tapi kalau hijau pala hijau. Iya. Malam Iya. jarang makan nasi. Iya. Inilah nih ya pala hijau ya ada dari Sumobi. Nggak cuma pala hijau ada juga pala putih juga nih pink ya. Ini ada berbagai macam rasa ya. Sama ada palawija ada. Palawija tuh apa ya? Katanya. Biji pala. Sama ada Prabowo. Hah? Prabowo. Bukan. Pala- Membership itu membership. Ya, inilah Sumobi yang bisa kalian beli di Astro ya. Dan juga di Awesome dan Shopee dan juga Tokopedia harusnya juga ada ya. Di Tokopedia juga harusnya udah ada. Silakan Kemarin dibeli. kayaknya udah sempet masuk satu toko lagi deh. Itu apa? Yang collab kemarin namanya apa yang sama lu katanya David yang bantuin tuh. Todak. Ya. Itu mah Indonesian Itu bangku, Idol. itu bangku. Itu Indonesian Idol. Todak. Todak. Lagi bunyi juga nggak todak juga nggak gitu. Emang anjing. apa bunyinya? Orang bunyi kayak apa sih, kayak echo gitu kan? Gimana coba? Ngoeng gitu anjing. Kenapa? Nggak todak anjing. Lu tau ada Tangerang Got Talent nggak sih? Nah, apa itu? Ada Tangerang Got Talent, mirip kayak Indonesian Idol. Centerlas di Tangerang doang. Centerlas. Oh. Banyak yang silat dong. Banten. Ada yang nyanyi juga. Ada yang nyanyi. Bagus. Lumayan. Kenapa silat anjing Banten? Di tenda gitu. Di tenda. BNPB. Oh, bukan Tapi acara. Anjir. Itu anjir BNPB. Apa itu? Apa tuh? Apa itu? CR7 akan Oh ada di Fast iya. Di mana? CR7 akan ada di Fast Furious. Yang ini. Kata Vin Diesel, we wrote a role for him. Nah, The Rock setelah The Rock balik
sekarang dia mengundang CR7. Drog ada lagi ya? Ada lagi, Drok. Lu nggak tahu antar musuhnya siapa yang sini? Iko Uwais. Salah. Siapa? Lionel Messi. Ngapain? Di Camp Nou. Di Camp Nou. Lionel Messi sama Lionel Messi. sama Aguero. Matinya pakai free kick kayak Ronaldo. Pasti gue yakin ada scene tendangan. Ada free kick. Gue yakin Apa yang Ronaldo gocek bola? akan Gue cek bola pasti iya, ada juga. pasti ada antara gocek kalau nggak free kick, kalau nggak penalti atau apalah pokoknya. Karakter Ronaldo nih cocoknya kayak kayak supir Grab gitu ya, yang go bike foot gitu-gitu ya, yang pakai sepeda tapi jago juggling gitu. Tapi itu cameo jatuhnya. Pasti gue yakin dia ada peran loh di sini, Do. We wrote a role. We wrote We wrote a role ya. Iya. Dimasukin loh. Sebenarnya sebelum We wrote a role buat Ronaldo, lu wrote dulu film lu yang bener anjing. Anjing, Film lu jelek anjing. banget anjing. Anjing. Ini kemarin dia nembus langit nih. Udah antariksa nih kemarin kelasnya nih. Tapi mau gimana pun, sejelek apapun kita pasti nonton masalahnya. Yes. Itulah permasalahan. Karena Permasalahan itu. ingin melihat kejelekannya kan kalau sekarang. Iya. Motifnya. Kalau dulu kan pengen lihat mobil-mobilnya. Iya, tapi Kalau tetap sekarang enggak. aja. Tapi kalau Fast series kayak gitu, kalau lu Transformer masih nonton nggak? Transformer. Iya. Masih kalau Transformer. Masih. Transformer pengen nonton. Kan maksud gue ngangu. Iya, pengen lihat itunya, pengen lihat ngayunya aja. Pacific Rim pengen Iya. lihat monster sama robot. Pacific Rim yang kedua tuh jelek Jelek banget. banget, Tapi jelek gue tuh masih pengen ngeliat dia begini-begini. Iya, gitu. Versi normalnya dong. Versi normalnya gimana? Itu kan yang itu kan. Ya, itu ya semua mobil tadi jangan lupa dibeli di Astro, dibeli di Shopee juga bisa, silakan. Kalau Osem belinya pakai apa, Mas Aldo? Ato dong. Apaan? Ato 235 juta. Anjay. Salah ya emang gua. Komunitas atau mana, Bang? Gua Ada Ato Season City ya namanya. gua yang sayang ibu. Atau aku sayang ibu. Oh, maaf ya. Maaf ya. Ya, ini adalah merchandise kita juga, silakan bisa dibeli. Ya, bisa Udah gak dibeli kena juga. jualan anjing. Ya seenggaknya biar nggak lucu ada duit lah jadinya. Ini silakan bisa dibeli juga. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di _movie. Membership juga silakan. Verdiknya belum itu film. Iya belum ada verdiknya. Ya, Lu mau baru- ngomongin apa sih sebenarnya video ini? Baru verdict ayo. Oh iya. Buat gua kalau lu pada mau nonton film detektif yang ngajak lu sambil mikir, ya kan. Karena ada thriller yang kasus pembunuhan, nyari pembunuhnya siapa, tapi karakternya kagak ada calon-calon pembunuhnya. Jadi mengikuti alur ya sampai menemukan misterinya. Tapi kalau ini lu beneran kayak baca detektif Conan gitu. Semua orang-orangnya itu dikasih lihat dan lu suruh menebak-nebak. Kira-kira Iya, siapa iya. yang ngebunuh, motifnya apa, alibinya apa. Gue bisa kasih ini 8 sih. Bagus banget. Ya, ini. buat gue juga 8,5 lah. Karena bagaimanapun kelemahannya di pacing yang kadang masih terlalu lama. Wah, 45 menit awal tuh lu harus berjuang untuk nonton ini sih. Karena lebih coba mendalami gerejanya dulu gitu Iya. sebelum sampai akhirnya mokat gitu. Apalagi orang-orang yang bukan Katolik Kristen tuh harus lebih effort lagi untuk memahami konsep Iya. gereja gitu. Apakah memang begini gitu kan? Kok bisa pendeta berantem begini? Nah, itu mesti tahu juga. Even konsep pengakuan dosa Pengakuan juga. dosa di awal kan jadi Karena nggak kuat diceritain, nggak dikasih tahu ini apa gitu. Tahu tuh dia ngoper, dia punya material agama itu, atribut agama. banget. Material. Lu apa blacksmith? Lu siapa main RO lu? LP. Bila aku. Namanya beda, itu band. Tapi ngomong-ngomong di Detektif Conan ya, lu punya episode Detektif Conan yang paling nempel di kepala lu? Ada. Apa? Ini apa yang mencoba menguak misteri di balik logo-logo yang menuju Tokyo Tower. Ingat nggak lu? Oh, itu film Yang kalau itu mah. Ada komiknya, Bos. Oh, itu ada komik juga. Ada. Oh. Yang segitiga gitu-gitu tuh. Iya, 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 Coba iya. nge-crack kodenya, itu salah satu kasus yang Itu bom bukan sih? apa? Bukan bom ya? Bom Bom kan? Bom. Di jembatan kalau nggak salah bomnya dah. Iya, iya, Apa iya. di gedung iya. tua gitu. Iya, gue inget. Kalau gue yang paling serem di kepala gue itu adalah, yang paling gue inget karena serem, adalah pembunuhan di perpustakaan. Jadi ceritanya ada librarian itu hilang atau kemana, terus polisinya nyari di perpustakaan nggak ada juga mayatnya ataupun keberadaannya. Ternyata ada satu scene yang Conan itu lagi ngeliat lift tuh naik, terus liftnya muat buat 10 orang, tapi ketika dia masuk baru dia orang ke-10, liftnya bunyi.
Ternyata mayatnya ada di atas lift. Oh iya, gue sempat baca. Wah itu serem banget, gue liat pembunuhnya tuh kayak anjir serem banget. Ih. Tapi Conan sih keren banget sih. Lu masih ingat kasus yang pesamurai itu nggak? Yang lacinya dibolak-balik? Iya. Itu juga seru tuh, Iya. menurut gua. Karena kayak puzzle gitu Iya, ya. kayak jadinya. puzzle. Tapi sekarang udah lumayan Wah, agak. sekarang lu kalau baca episode sekarang lu buka halaman pertama gue udah bingung tuh cerita Iya. gimana tuh. Lagian ini ternyata penulis Conan tuh bilang ini tuh baru 6 bulan. 6 bulan atau 1 tahun gitu. Timeline-nya anjing banget ya. Gue dari SD tuh. Makanya keselin banget. Sedangkan dia punya teknologi udah canggih-canggih sekarang. Kayak lu maunya apa sih gitu. Percepatan. Percepatan akselerasi. Kalau dipegang sama kepala negara yang bener gitu. Ranger tuh masih jalan terus nggak sih? Masih Super Sentai dan Power Ranger. Super Sentai iya, Power Ranger udah Masih jalan terus. udah pindah apa? Rumahnya udah pindah, rumah produksinya udah pindah lah. Tapi dia kan emang telat, Jepang duluan keluar baru dia adaptasi lagi. Iya, masih sampai sekarang Super Hentai itu masih ada tuh. Itu abadi. Itu abadi. Iya. Ya gitu ya. Kalau dari kita sih Knives Out ya, karena ini film bagus, jadi ya gitu kita tuh emang susah ngobrolin film bagus itu. Iya, kalau film bagus sudah gini-gini malah kita jadi ngarung ngidul nih jadinya gara-gara filmnya bagus. Kemarin gue nonton film horor apalagi setelah Kurset itu ya. Anjir ada juga tuh yang gue tonton, pas selesai juga mikir gue nih film apa ya? Indonesia juga. Indonesia juga lagi banyak banget film Tentang horor apa? di Tentang Indo. apa? Anjing gue sampai kosong loh pala gue. Saking nggak berarti itu film, tapi gue tonton anjing sampai habis anjing. Shit man. Fuck. Lupa gue. Ya udahlah ya. Nanti kalau udah inget baru dibahas. Selanjutnya Ya. kita nunggu inilah season Kelar. finale lah. Gue mesti nonton dari awal, gue kan ngikutin soalnya. Doti men. Hah? Gue bisa ceritain, gue bisa. Apa? Doti men. Doti yang apa ya? Tumbal. Oh iya, Doti kali. Tumbal ya? Iya, yang dia keluar terus ngomong anak ibu kena Doti itu. Itu apa sih anjing? Emang ada dialognya kayak gitu? Ada. Doti itu bahasa Indonesia apa? Enggak, jadi itu semacam hantu lokal dia gitu. Gua Namanya nggak tahu, Doti. namanya Doti. Apa sih ini film Indonesia? Enggak, dia jadi hantunya gay gitu. Jadi kayak Oh enggak, Cuk. Boti maksudnya, anjing. Itu mah ngondek anjing. Anak ibu kena Doti. Emang ngondek. Kampung Jabang Mayit. Jabang Mait. Jabang Mait itu kayaknya masih oke produksiannya deh. Seingat gue ya, Jabang Mait ya. Harusnya waktu maghrib 2. Waktu maghrib dulu juga masih oke produksiannya katanya. Pengen nonton gua soalnya filmnya kayak apa sih waktu maghrib 2 tuh. Maghrib udah cuman 2 maghribnya. Gitu aja. Ya udah, ya closing udah. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. Tadi, udah, bye.